Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratul Janah dengan NIM 210420074. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kelima yaitu tentang ketentuan dan pelaksanaan land reform di Indonesia. Yang pertama itu pengertian land reform di Indonesia. Istilah land reform berasal dari kata land dan reform. Land berarti tanah, sedangkan reform artinya perubahan, perombakan atau penataan kembali. Jadi, land reform berarti merombak kembali struktur hukum, pertahanan lama, dan membangun struktur pertahanan baru. Land reform merupakan suatu asas yang menjadi dasar perubahan struktur pertanahan hampir di seluruh dunia dan termasuk Indonesia. Asas itu adalah bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Land reform bermaksud mengadakan suatu perubahan sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang lampau ke arah sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang baru, yang disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonomi sosial dengan politik pertanahan NKRI seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian land reform menurut UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria disebut Agrarian Reform, reform, yang pada dasarnya mencakup tiga masalah pokok yaitu perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah yang tujuannya yaitu untuk melarang adanya growth ground based yaitu pemilikan tanah yang melampaui batas sebab hal yang demikian akan merugikan kepentingan umum. Prinsip ini tercantum dalam pasal 7, 10, dan 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Perombakan yang kedua itu perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah atau land use planning. Yang ketiga ada penghapusan hukum agrarian kolonial dan pembangunan hukum agrarian nasional. Tujuan land reform. Yang pertama yaitu untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil dengan mengubah struktur pertanahan secara revolusioner guna merealisasikan keadilan sosial. Yang kedua, melaksanakan prinsip tanah untuk tani agar tidak terjadi lagi tanah untuk objek spekulasi dan alat pemerasan. Yang ketiga, untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi WNI, baik laki-laki maupun wanita yang berfungsi sosial. Yang keempat adalah mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas dengan menyelenggarakan batas maksimal dan batas minimum untuk tiap keluarga. Yang kelima, mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian intensif secara gotong royong dalam bentuk kooperasi dan bentuk gotong royong lainnya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.